Selamat siang teman-teman. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Hari ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai 4 faktor dan unsur-unsur penyebab permasalahan dalam keharmonisan. Ada 4 faktor penyebab terjadinya masalah sosial, antara lain 1. Faktor ekonomi, yaitu faktor yang disebabkan karena tidak seimbangnya antara pengeluaran dan pendapatan. Contohnya adalah di sebuah keluarga yang memiliki pemasukan 2 juta per bulan dan pengeluaran 1.500.000 per bulan, tiba-tiba jumlah pengeluaran mereka harus naik, dikarenakan meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari di pasar. Hal itu menyebabkan pengeluaran menjadi 2.500.000 per bulan, tetapi hanya memiliki pemasukan 2 juta per bulan. Itulah yang disebut tidak seimbangnya antara pengeluaran dan pemasukan. 2. Faktor budaya, yaitu faktor yang disebabkan karena masuknya budaya asing di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali perubahan pada budaya kita. Contohnya adalah munculnya tren-tren yang biasanya hanya ada di luar negeri. Munculnya budaya barat di Indonesia seperti Valentine, dan perubahan paling parah adalah masyarakat yang mulai meninggalkan dan melupakan budayanya sendiri. 3. Faktor biologis, yaitu faktor yang disebabkan karena adanya suatu penyakit menular. Contohnya adalah seperti saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali pekerja di luar sana kehilangan pekerjaannya. Itu menyebabkan naiknya tingkat pengangguran dan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, faktor psikologis, yaitu faktor yang muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Juga dapat muncul jika beban hidup yang berat pada masyarakat. Contohnya adalah banyak masyarakat yang menjadi stres akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena terjadi krisis ekonomi karena adanya suatu pandemi. Hal ini tentunya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat, seperti demo dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjabarkan dan membahas secara singkat mengenai unsur-unsur yang merupakan bagian dari sistem sosial budaya. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan, yaitu suatu sistem yang mengatur manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sesuai dengan kitab suci. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu sistem yang diatur oleh pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan Pancasila. 3. Sistem pengetahuan, yaitu sistem yang merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu dengan cara formal, informal, dan non-formal. 4. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi, dan jika digabungkan melalui aturan tertentu, dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. 5. Sistem mata pencaharian, yaitu cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencarian terbagi atas beberapa bentuk, yaitu 1. Berburu dan meramu, 2. Menangkap ikan, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Bercocok tanam menetap, 5. Peternakan, 6. Perdagangan, dan 7. Bidang jasa. 6. Sistem teknologi dan peralatan, yaitu sistem yang merupakan penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas 1. Alat-alat produktif, 2. Alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, 3. Wadah atau tempat untuk menaruh barang kebutuhan,
4. Makanan dan minuman. 5. Pakaian dan perhiasan. 6. Tempat berlindung dan perumahan. Serta 7. Senjata. Yang terakhir, kesenian. Menurut William A. Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Seni rupa, seni lukis, seni patung, dan seni ukir. 2. Seni sastra, puisi dan prosa. 3. Seni pertunjukan, seni tari, drama atau teater, dan musik. Menurut William A. Haviland, fungsi seni secara umum adalah 1. Sebagai hiburan bagi masyarakat. 2. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur. 3. Menambah solidaritas masyarakat. Dan 4. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada grup. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.